channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @restu_wiraatmaja. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Nyupang Kuntilanak. Suasana haru meliputi sebuah keluarga yang dilanda cobaan berat dengan meninggalnya seorang bayi berusia 14 hari. Bayi itu ditemukan telah tewas dengan luka mengenaskan di sekujur tubuhnya. Sebelum tewas, bayi itu dikabarkan telah menghilang hingga lebih dari 3 hari. Banyak yang mengira bayi ini tewas akibat dari tumbal kuntilanak yang tengah mewabah di desa tersebut. Hal ini ditandai dengan eksistensi nyupang sangat berkesan bagi orang-orang yang ingin kaya. Pak, aku takut. Yang melakukan nyupang atau pesugihan sudah banyak. Bayinya banyak yang hilang, ucap Bu Silvi. Sama, yang nyupang itu harus dibunuh, ucap Pak Dani. Bu Silvi dan Pak Dani selaku dari warga desa yang tidak bisa disebutkan namanya, merupakan orang-orang yang ikut prihatin dalam tragedi nyupang itu. Banyak warga yang mengira desanya terkena target nyupang oleh seseorang yang berada tidak jauh dari tempatnya. Atau dalam hal lain, pelaku dari nyupang atau pesugihan tersebut merupakan tetangga desanya. Setiap rumah terpasang beberapa jimat untuk pengusiran. Ada yang menggunakan celana dalam wanita, menggunakan ulaman gabah yang dibakar, kain yang dikaitkan lalu dibakar. Berbagai cara warga melakukan hal itu untuk menetralisir serangan kuntilanak jadi-jadian yang notabene dipergunakan untuk nyupang. Sehingga warga lebih dulu melakukan kewaspadaan terkait hal itu dengan menggarisbawahi belajar dari kesalahan. Kisah ini merupakan kisah nyata yang mana penulis telah bersepakat kepada narasumber untuk menceritakan kembali apabila ada sesuatu yang membuat ketidaksukaan terhadap pandangan masyarakat. Mohon maaf sebesar-besarnya. Alur cerita ini disesuaikan dengan pandangan si penulis. Di suatu hari Bu Silvi menuju rumah warga yang anaknya kedapatan kecolongan dan ditemukan tewas. Bagaimana yuk kejadiannya? Aku kepo, tanya Bu Silvi. Kuntilanak itu menyamar jadi seorang perempuan, tapi mukanya ketutupan. Tapi saya lagi masak di belakang, ucap ibu yang anaknya menjadi korban itu. Terus langsung mengambil anaknya kamu? Tanya Bu Silvi. Aku kira itu saudaraku, tapi kuntilanak. Iya, langsung hilang. Kedengarannya suara nangisnya saja. Saya langsung lari, terus si anak sudah hilang, ucap ibu itu. Hingga akhirnya keberadaan bayi itu menghilang dan ditemukan setelah 3 hari pencarian. Bayi itu ditemukan sudah dalam keadaan tewas. Hal ini menjadi sebuah gebrakan hebat bagi desa serta seluruh warga. Perhatian semua, untuk malam ini dan seterusnya kita harus saling berjaga-jaga. Jangan sampai kuntilanak jadi-jadian itu mengambil bagian terpenting dari kita, yaitu adalah keluarga kita sendiri,
ucap Pak RT ketika mengumumkan perihal kewaspadaan mengenai kuntilanak itu. Anak kecil dilarang keluar melebihi jam 9 malam. Seluruh rumah ditutup rapat-rapat. Jangan sampai ada yang berlalu lalang keluar rumah. Kita tahan dulu sampai keadaan benar-benar membaik, ucap Pak RT lagi. Para warga menyetujui solusi itu. Para warga yang tergabung dalam gabungan keamanan serta dibantu oleh seperangkat keamanan dari desa lainnya pun berjaga-jaga setiap ada warga yang mau melahirkan. Mas tahu tidak, kabarnya kuntilanak itu keluar setiap ada orang yang mau melahirkan, ucap warga kepada Pak Denny. Pak Denny sendiri memiliki anak laki-laki bernama Rangga. Dia mengira bahwa yang dikatakan warga itu ada benarnya, yaitu hanya mengambil bayi saja. Apa iya? Aku khawatir kalau kuntilanak itu mengambil anak kecil selain bayi, ucap Pak Denny. Ya, aku tidak paham, cuma itu perkiraan, jawab warga itu. Mas, kuntilanak itu benar-benar jadi-jadian? Tanya Pak Denny. Aku dengar-dengar katanya ada warga desa tetangga yang melakukan pesugihan kuntilanak, jawab warga itu. Bedanya pesugihan tuyul sama kuntilanak bagaimana? Tanya Pak Denny. Kalau tuyul majikannya bebas, artinya mudah dilepaskan. Tapi kalau kuntilanak terkadang bisa membunuh diri sendiri, jelas warga itu. Artinya tumbalnya keluarganya, tanya Pak Denny. Ya, kira-kira seperti itu, jelas warga itu lagi. Lambat laun obrolan mereka terbawa suasana. Angin yang membuat bulu kuduk merinding mereka berdiri menjadi sebuah pertanda bahwa ada sesuatu yang mendatangi mereka. Seorang wanita dengan wajah tertutup menghampiri Pak Denny dan juga Pak Yogi warga tadi. Dia menanyakan sesuatu hal mengenai keberadaan seseorang. Mas, mohon maaf, kalian tahu rumahnya Ibu Tursina? Tanya wanita itu. Mbaknya dari mana ya? Malam-malam begini ke desa kami, tanya Pak Yogi. Saya dari kota, Mas. Kebetulan Ibu Tursina adalah kerabat dekat saya. Saya ingin berkunjung ke rumahnya. Katanya dia malam ini mau melahirkan, ucap wanita itu. Oh, itu Mbak, lurus saja. Terus kalau ada pohon mangga di depannya, itu rumah Ibu Tursina, jelas Pak Denny. Terima kasih Mas, jawab wanita itu. Iya Mbak, sama-sama, jawab Pak Denny lagi. Wanita itu pun melanjutkan perjalanan dengan membawa sebuah tas hitam, mirip seperti orang baru bepergian jauh. Kok hawanya merinding ya? Tanya Pak Yogi. Sama, siapa wanita itu ya? Tanya Pak Denny penasaran. Loh, aku tidak tahu, aku tidak lihat. Beberapa saat kemudian Pak Denny dan Pak Yogi dikejutkan suara teriakan dari rumah Ibu Tursina. Teriakan itu membuat mereka ketakutan. Apa itu? Tanya Pak Denny. Ayo ke sana, pinta Pak Yogi. Mereka berdua langsung berlari ke arah rumah Bu Tursina yang sudah dulu dipadati oleh warga. Ada apa ini? Tanya Pak Denny. Anaknya Bu Tursina dibawa kuntilanak. Loh, kok bisa? Tanya Pak Yogi. Katanya ada wanita yang mukanya ketutupan kain langsung masuk terus mengambil bayinya padahal belum lahiran, jelas warga tersebut. Artinya masih di dalam kandungan? Tanya Pak Denny. Iya, masih di dalam perut, jelas warga itu. Ngerinya, Bu Tursina bagaimana? Tanya Pak Yogi. Ia dibawa di rumah sakit, jelas warga itu. Kejadian kecolongan seperti ini terjadi lagi kepada salah satu warga yang ternyata masih ada senggang waktu untuk melahirkan.
Ibu Tursina harus rela kedapatan anaknya diambil oleh kuntilanak itu ketika dia mengira wanita yang datang ke rumahnya adalah kerabat dekatnya. Tamparan keras kepada seluruh warga meningkatkan kewaspadaan yang benar-benar tinggi. Para warga saling berjaga-jaga, bahkan tidak segan-segan untuk melakukan melekan, yaitu kegiatan untuk menjaga bayi yang mau lahir dengan tanpa tidur. Setelah penjagaan ketat itu terus ditingkatkan, mereka tidak lagi mendapati kemunculan kuntilanak itu di setiap rumah yang penghuninya akan melahirkan bayi. Namun beberapa saat kemudian para warga dikejutkan dengan kemunculan kuntilanak sedang menatap para warga dari kejauhan. Kuntilanak itu sedang memandangi para warga dengan posisi tangannya seperti sedang mencengkram sesuatu. Sudah, tidak usah dipikirkan. Itu pertanda kalau kuntilanak itu tidak bisa masuk lagi, ucap salah satu warga. Beberapa saat kemudian kuntilanak itu menghilang dengan meninggalkan suara tawaan melengking. Setelah kasus itu tidak terdengar lagi, ternyata kuntilanak nyupang atau kuntilanak pesugihan juga mengincar anak kecil yang keluar malam melebihi jam 9 malam. Hal ini terjadi langsung oleh Rangga, anaknya Pak Dani, yang sedang bermain petak umpet bersamaan dengan teman-temannya. Rangga mendapati kuntilanak itu telah mencari anak kecil yang telah berkeliaran, seperti halnya elang yang sedang mencari ular untuk dijadikan mangsanya. Kuntilanak itu terbang sambil memandangi kanan kiri keberadaannya. Rangga yang ternyata berada di ruang lingkup pencarian kuntilanak tersebut akhirnya menjadi sasaran. Kedua kaki Rangga tidak bisa bergerak. Tangannya bergetar hebat ketika kuntilanak itu mendekatinya. Yang dirasakan ketika kuntilanak itu mendekatinya adalah seluruh tubuhnya mati rasa, tanpa sedikit pun bisa digerakkan. Kuntilanak itu benar-benar sedang berhadapan langsung dengan Rangga. Kedua mata Rangga terbelalak melihat langsung sosok-sosok yang disebutkan sebagai pembunuh jabang bayi warga desanya. Rangga mendapati kuku-kuku kuntilanak itu seperti akar pohon runcing yang memanjang. Bersamaan dengan itu, kuku-kuku itu memegangi wajah Rangga dengan lembut. Suara mengerikan yang dihasilkan dari kuntilanak itu membuat Rangga tidak bisa berkutik. Beruntung dirinya kedapatan oleh ayahnya, yaitu Pak Deni, serta para warga yang sedang mencarinya. Kuntilanak itu terbang kembali dan meninggalkan Rangga yang sedang mematung lemas di tengah semak-semak. Setelah Pak Deni mendekati, Rangga telah pingsan terlebih dahulu. Seluruh tubuh Rangga menjadi demam. Hal ini membuat Pak Deni membawa Rangga menuju ustadz yang berada di dekat rumahnya. Alhasil Rangga bisa disembuhkan dengan cepat. Ustadz itu berpesan setiap rumah warga sehabis maghrib dibiasakan untuk membaca Al-Quran, serta tidak keloyang keluar untuk melakukan kegiatan yang tidak senonoh. Semenjak saat itu teror nyupang kuntilanak atau pesugihan kuntilanak tidak pernah didengar lagi oleh warga Brebes. Namun banyak warga yang percaya bahwa pelaku pesugihan tersebut meninggal dunia karena perjanjian yang terikat dirinya oleh kuntilanak tidak terpenuhi, yaitu harus menumbalkan seorang bayi agar si pelaku bisa selamat. Namun semenjak penjagaan ketat dan saran dari ustadz mengenai membaca Al-Quran, pelaku tidak bisa lagi memasuki desa yang dimaksud.
Alhasil dia sendirilah yang dijadikan korban perjanjian dari nyupang kuntilanak atau pesugihan kuntilanak. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Nyupang Kuntilanak. Semoga kita dapat mengambil sisi yang baik dari cerita ini. Dan semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.